Assalamualaikum sahabat Cerita Untung, selamat datang kembali di channel Cerita Untung. Kali ini tim Cerita Untung sedang melakukan perjalanan traveling yang sangat spesial di Turki, menyelami jejak sejarah Islam yang luar biasa. Kita berada di sebuah tempat yang membawa kita kembali ke tahun 1453. Inilah Museum Sejarah Panorama 1453 di Istanbul, Turki. Dan museum ini bukan sekedar pameran sejarah biasa, karena Panorama 1453 adalah museum panorama penuh 360 derajat pertama di dunia. Begitu kita melangkah di dalamnya, kita seolah-olah ditarik ke dalam pusaran waktu berdiri tepat di tengah-tengah pertempuran. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita lagi ada di Panorama Museum ya, 1453. Nah, ini sesuai dengan nama yang 1453 itu kan cerita tentang apa ya? Iya betul. Jadi di sini juga akan diceritakan semua sejarah tentang kebangkitan Islam juga seperti apa. Nah, itulah kenapa di sini kalau kita lihat banyak banget tur-tur sekolah gitu dari anak-anak sekolah SD, TK gitu. Jadi ini memang ditetapkan oleh presiden mereka Erdogan itu supaya menanamkan rasa patriotisme, kebanggaan terhadap sejarah-sejarah yang ada di negara Turki ini. Nini melengkung berdiameter 38 meter dipenuhi lukisan raksasa yang menggambarkan momen runtuhnya benteng Konstantinopel. Perpaduan lukisan 360 derajat dengan diorama 3D di lantai menciptakan efek yang menipu mata, membuat kita merasa dikelilingi oleh ribuan tentara Ottoman dan Bizantium. Ini dia orangnya, inilah sosok hero sebenarnya, salah satunya dalam perkembangan peradaban modern dari Muslim. Ya ini yang tentunya juga mesti kita pelajari, kasih tahu ke anak-anak kita, bukannya Avengers aja gitu kan. Soalnya di sini ternyata kayak nonton film Lord of the Ring, nonton film peperangan, bahasa aja kayak ketapel-ketapel untuk perang itu dia nyiptain gitu. Iya, emang karena dia emang Peter Fisika juga kan. Bener. Jadi dia semua nyiptain semua. Dan ini patung lilinnya. Jadi kalau misalnya kita biasa ke tempat negara-negara turis gitu ya, ada patung lilin. Nah, ini seperti patung lilinnya, tapi sebenarnya katanya mendekati wajah dari Muhammad Al-Fatih itu adalah seperti ini, lukisan dari Gian Bellini dari Italia. Tuh. Jadi dia sebenarnya hidungnya mancung kayak orang Eropa. Mirip sih. Tapi sipit. Kalau gua kan nongkrong. Jadi kalau kita aja bisa mengagumi toko-toko yang fiktif gitu kan, anak-anak kita gitu kan, sampai koleksi gitu, sampai miniatur figurnya juga ada. Masa yang benar-benar real ada, yang perjalanan sejarah, masya Allah, itu yang nggak lepas dari perkembangan agama kita gitu kan, yang sampai saat ini perjuangannya bisa kita tiru. Masa kita tidak mengagumi? Pastinya yang pertama yang kita agumi adalah sosok Nabi kita Muhammad SAW ya. Tapi karena keimanannya, kepercayaannya, makanya dia buktikan dengan perjuangannya. Nah, ini dia yang bikin kita penasaran, makanya sampai kita datang ke sini kita pengen seperti apa perjuangan yang nyata. Benar. Sudah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Kita langsung aja yuk. Efek suara yang realistis dari ledakan meriam hingga derap kuku kuda semakin memperkuat ilusi berada di medan perang yang sesungguhnya. Inilah cara modern bagi generasi muda untuk tidak hanya membaca sejarah, tetapi merasakan, menghayati, dan menanamkan rasa patriotisme dari kisah pahlawan sejati. Muhammad Al-Fatih kan? Benar ini. Iya. Oh iya. Oh ini di saat kalau nggak salah dia melantik ya, di saat dia menang Konstantinopel, dia melantik orang tokoh ya, seorang tokoh agama ya. Ya di sini ya, kalau menurut saya sih Muhammad Al-Fatih sudah menjalankan apa yang mungkin telah dijalankan oleh Rasulullah, dan juga menjalankan mungkin apa yang ada di surat Al-Kafirun ya. Bagaimana kita tuh Muslim tuh sangat bertoleransi, walaupun pada saat ini penaklukan Konstantinopel itu kekuasaan berada di tangan dari Muhammad Al-Fatih, bertangan dari Kesultanan Turki, itu tetap dalam beribadah diberikan ruang, diberikan tempat, tidak akan pernah diganggu, tidak pernah dipaksa untuk memeluk menjadi Muslim, tapi malah diberikan space untuk kebebasan. Mereka juga boleh bersyiar, mereka boleh mengembangkan
agama mereka, bebas hidup bersamaan dalam sinergi yang luar biasa. Jadi tidak pernah ada tekanan. Maka sampai sekarang mungkin kalau negara-negara Muslim kita lihat bagaimana keyakinan agama lain itu selalu bisa hidup berdampingan, bisa jadi pengusaha, berbisnis, semuanya di negara tersebut tanpa ada paksaan apa-apa. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa terjadi juga di negara-negara yang lain. Dan di pusat narasi ini kita menemukan sosok historis yang luar biasa, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Ia adalah seorang jenius yang sejak kecil dididik secara ketat oleh para ulama. Bayangkan, di usianya yang baru 21 tahun, Al-Fatih telah menguasai matematika, ilmu militer, dan 6 bahasa. Ini adalah pengingat bahwa pahlawan sejati tidak hanya ada di film fiksi. Keinginannya untuk menaklukkan benteng Konstantinopel, benteng terkuat di dunia ini, sudah tertanam sejak ia remaja. Ia adalah obsesi mulia didorong oleh nubuah Rasulullah SAW yang menyebut bahwa pemimpin penakluk kota tersebut adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Pengepungan kota berlangsung selama 50 hari. Strategi yang paling mencengangkan adalah ketika Al-Fatih memerintahkan puluhan kapal lautnya untuk diangkut melewati perbukitan daratan menggunakan kayu yang dilumuri lemak. Sebuah langkah yang dianggap gila dan tidak mungkin oleh logika perang saat itu. Namun dengan keyakinan yang kuat, kemustahilan itu menjadi kenyataan. Pada tanggal 29 Mei 1453, bisyarah itu terwujud. Muhammad Al-Fatih berhasil menjadi sang penakluk, mengakhiri era kekaisaran Romawi Timur dan mengubah Konstantinopel menjadi Islambul yang sekarang menjadi Istanbul. Keadilan bagi Al-Fatih adalah fondasi kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari kerja berjamaah. Ada pemimpin seperti Al-Fatih, ada ulama yang membimbingnya, ada prajurit yang berkorban seperti Ulu Batli Hasan yang menjadi simbol semangat pantang menyerah. Masya Allah ya. Merinding benar-benar deh. Jadi benar ya apa yang Rasulullah ucapkan waktu itu di perang Khandaq. Itu di tahun 627-an. Ternyata itu kejadian akan ada seseorang yang menaklukkan Konstantinopel. Ya, dan ternyata di tahun 1453 lahirlah pemimpin tersebut di mana ini sudah tertulis semua nih Iya nih ya. bahwa Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh baik-baiknya Pemimpin benar. sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Pasukannya. Jadi Kamu jago juga bahasa Arab ya? Masya Allah kan ibu saya orang Arab kan. Oh iya iya. benar. Jadi dipercaya. Jadi itu memang udah dari hadis riwayat Ahmad. Nah, itu udah ada nubuat dari Rasulullah bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu akan kejadian. Tapi sebenarnya seperti pemicu semangat ya, bahwa ketika generasi sesudahnya berlomba-lomba untuk membuktikan mungkin saya orangnya, kan gitu kan? Iya. Sama aja. Jadi ibaratnya semuanya kepengen saya lah orangnya. Sama aja seperti kebangkitan Islam. Rasulullah udah bilang akan bangkit, tapi siapa yang akan berada di sana? Kita temukan nih, kan gitu. Rasulullah juga pernah bilang bagaimana ada di Quran tuh penciptaan bumi seperti apa, diketawain kan dulu penciptaan bumi seperti itu nggak mungkin, bumi itu datar apa segala gitu-gitu macam-macam kan. Tapi ternyata, nah di abad 19-an Stephen Hawking bilang bahwa Big Bang teori itu benar-benar terbukti seperti ada di Quran. Jadi apa yang diutarakan ini sebenarnya bahkan dulu diketawain, pada akhirnya akan menjadi sebuah bukti. Muhammad Al-Fatih ya, beliau pun juga dikucilkan. Nggak mungkin anak umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu kalau misalnya kita berpikir secara logika gitu ya, kita 21 tahun Bisa sih apa gitu ya? kan? Nggak mungkin banget gitu kan. Tapi ternyata ucapan Rasulullah itu memang benar-benar terbukti. Dan dia diragukan banyak orang juga kan di saat Iya. sholat Jumat ya kan. Oh iya betul. Saat sholat Jumat Ditanya siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ya kan. Terus Mulai duduk. pada diri kan, terus mulai duduk. Terus makin dikit kan ditanya lagi siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ya kan. Ternyata di situ cuma diri seorang muda ya Masya Allah. Nah yang lain pada duduk ya dia memang patut dan menjadi pemimpin pada saat itu. Nah, berarti
Berarti Itu hadisnya nih. nah, Apa tuh? iya ini hadis yang tadi kan, hadis Nah. riwayat Ahmad itu berarti Mas Ari dan kamu sayang, kalau mau menjadi seorang pemimpin itu kalian nggak boleh tinggalin sholat rawatib, nggak boleh tinggalin sholat tahajud. benar. Loh, Di sela-sela kesibukan kalian itu juga harus tetap. Tunggu dulu, di mana kita selalu bilang jangan pernah sholat rawatib tinggalkan, jangan pernah sholat tahajud. Tapi yang terpenting apa? Istri yang membangunkan kita. lah itu dia. Tunggu, Istri membangunkan. sebaiknya pemimpin adalah pemimpinnya, Nah, sebaik pasukannya adalah pasukannya. Pemimpinnya dulu baik, pasukannya akan baik. Insya Bu, Allah. ini gini, ini juga tips buat yang di rumah ya. Kalau mau jadi imam yang baik, ya kan, harus sholat tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu bukan imam yang baik, namanya masbuk yang baik ya gitu ya. Aduh, ya udah. Oke, kalau gitu. Kita langsung lihat aja lagi ya seperti apa sejarah-sejarah lainnya di mana inilah kejayaan umat Islam. Nah, mudah-mudahan insya Allah kebangkitan Islam juga akan kembali hadir lagi. Amin. Amin. Yuk kita langsung lihat Yuk. aja Museum Panoramik 1453. Museum Panorama 1453. Aduh, banget ya. berharu sama. Benar-benar. Kayak girohnya kayak naik gitu ya ke sini. Aduh. Kita lagi ngerasain jalan perang itu ya, Mas. Ketika kita naik ke sini terus langsung disambut sama langitnya ya. Jadi benar-benar kayak berasa kita ada di saat perang saat itu gitu. Ah, Tapi bukan cuma sekedar apa yang digambarkan, tapi bagaimana Al-Fatih memimpin pasukannya untuk membawa Konstantinopel jatuh ya. ini memang rekomen untuk ajak keluarga anak-anak ya bagaimana seseorang yang teguh ini membuktikan bahwa Rasulullah itu Rasulullahnya itu benar gitu. Maksudnya ini adalah bukti. Dan ini nggak bisa kalau kita cuma ngasih pelajaran mengenai sesuatu yang cuma teori-teori googling aja gitu. Ini harus datang nih ngeliat sendiri. Walaupun begini kita ngerasa kayaknya ya Allah keyakinan dia ini sampai segininya gitu. Kita udah baru semananya gitu. Misalnya kita tiba-tiba suatu saat nanti ketemu Rasulullah, kita mau ngomong apa sama Rasulullah? Udah sejauh mana kita udah berjuang untuk agamanya? Itu dia. Aduh, ketika lihat gini ya Allah, investasi surganya luar biasa ini. Tapi di sini tuh jelas banget ya, detail ya. Digambarkan di sana ada Muhammad Al-Fatih, di sana ada bukunya juga. Ini Maryam-Maryamnya, jadi kita makin merasakan ya. Ini semuanya detail ya. Ini kejadian tanggal 27 Mei sampai 29 Mei. 29 Mei ini 14. Semua yang jatuh Konstantinopel. Oh iya, dari awal bagaimana hanya dengan sebuah keyakinan tuh bayangin ya. Jadi iman itu emang yang paling utama sih ya. Kita kadang-kadang bisa mengalahkan logika dengan itu. Mungkin kalau dari perhitungan seorang yang muda kayak gitu akan mungkin bisa menaklukkan sebuah Romawi Timur seperti ini. Tapi Allah berkehendak ya, Masya Allah. Tapi boleh menarik sih itu bangka bendera itu ya, Hasanulubat itu ya. Ya yang menyemangati teman-temannya di saat sini kan perlawanannya kan berhari-hari ya lama. Saat pasukan ingin mundur, dia merasa masuk ke atas, dia mengibarkan untuk membangkitkan semangat lagi teman-temannya yang sudah banyak berkorban. Yeah. Nah, kalau dilihat situ ada yang dibakar segala macam ya, tapi bukan mereka makin menyerah, tapi situ mereka membangkitkan giroh mereka untuk gimana caranya bisa melakukan kota Konstantinopel seperti yang memang disuruh sama Muhammad Al-Fatih. Juga kalau dengar juga ini ada merch-nya. Ini Oh iya. salah satu inspirasi mungkin ya dari drum band lainnya, dan ini adalah semangat untuk para pasukan lainnya supaya tetap berjuang. Bahwa berjuang itu nggak bisa sendirian. Ini harus berjamaah. Ada yang tugasnya menyerang, mengatur perlawanan, ada yang tugasnya menyemangati seperti drum band, ada yang tugasnya membakar semangat seperti Hasanulubat. Semuanya punya porsi masing-masing gitu. Nggak mesti berarti mengatakan dalam setiap perjuangan gitu yang lain salah, karena memang bidangnya masing-masing gitu. Ada ulamanya di sana kan. Jadi sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mau jadi pemimpin yang baik ya dekat sama ulama. Inilah warisan yang harus kita tiru, bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus cerdas, memiliki strategi, dan yang paling penting,
selalu dekat dengan ulama dan teguh dalam beribadah. Sejauh mana kita berjuang untuk agama dan kemajuan peradaban. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejayaan umat Islam di tahun 1453.